وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah karya Ibnu Qudamah rahimahullah, serupa dengan pembahasan kitab Al-Muqni' di hari Ahad seperti biasanya. Dan ini pembahasannya tentang al-adzan, masih tentang adzan. Di pertemuan sebelumnya untuk kajian kitab Al-Kafi ini kita membahas tentang adzan hanya sah jika dikumandangkan oleh pria muslim yang berakal, sehingga untuk orang kafir itu tidak sah adzannya, dan juga anak kecil yang tidak memiliki akal, ya, tidak sempurna akalnya, itu tidak sah adzannya. Dan juga majnun, orang gila, karena semua dari mereka bukan ahlul ibadat, bukan orang yang diterima ibadahnya, tidak sah ibadahnya, sementara adzan itu ibadah. Juga untuk perempuan tidak disyariatkan adzan, tidak disyariatkan iqamah. Jadi tidak ada adzan, tidak ada iqamah, dan tidak sah adzan dan iqamah perempuan. Nah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas selanjutannya perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, wa fi adzanil fasiqi was-sabiyyil aqili wajhan, tentang adzannya orang fasik dan adzannya anak kecil yang sudah berakal, mungkin usia 7 tahun ke atas gitu. Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, yasih ahaduhuma, yasih li'annahu masyru'un li salatihima wa huma min ahli ibadat. Pendapat pertama, sahih adzan orang fasik dan anak kecil yang berakal, sahih adzannya, sah adzannya, karena orang fasik ataupun anak kecil yang berakal itu disyariatkan untuk salat juga, dan termasuk ahli ibadat, yaitu yang diterima ibadah mereka. Kemudian pendapat kedua, watsani la yasih, tidak sah. Pendapat kedua, tidak sah adzannya, li'annahu i'lamun bil waqti wa la yuqbalu fihi khabaruhuma, karena azan itu adalah pemberitahuan terhadap waktu dan tidak diterima pengkhabaran atau info pemberitahuan dari orang yang tidak aman. Dari orang yang tidak aman. Jadi kita tidak menerima info berkaitan dengan agama dan semisalnya dari orang yang tidak aman infonya, yaitu orang fasik, karena kefasikannya. Ya alladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang beriman, jika ada seorang yang fasik datang kepada kalian dengan suatu kabar, maka tabayun. Ya, berangkat dari ayat itu, maka orang fasik itu tidak diterima kabarnya. Dan azan itu kan i'lam, yaitu pemberian info tentang masuknya waktu salat. Nah, itu alasannya. Kemudian anak kecil juga tidak diterima kabarnya tentang agama, karena anak kecil yang tidak berakal, bagaimana kita bisa menyandarkan info padanya. Namun yang sahih dari dua pendapat ini adalah yang pertama, bahwasanya anak kecil maupun anak kecil yang belum berakal maupun orang fasik, anak kecil yang sudah berakal, usia 7 tahun ke atas misalnya, dan orang fasik sah azannya.
Dan alasannya lebih tepat karena baik yang fasik maupun anak kecil yang sudah berakal itu disyariatkan salat. Adapun kefasikannya itu insyaallah tidak berpengaruh pada azannya, apalagi sekarang namanya waktu azan itu sudah dikhabarkan oleh timer, jadi sangat mudah. Jadi azannya orang fasik. Tapi apa itu fasik gitu loh. Siapa itu fasik? Itu dia, itu dulu ya. Fasik itu bisa disimpulkan adalah orang yang murtakibul kabair awis saghair ma'al israru biha. Orang fasik itu adalah orang yang zahirnya melakukan dosa-dosa besar. Ya. Atau dia menzahirkan dosa-dosa kecil dengan israr, dengan terus-menerus. Ya. Jadi kefasikan seseorang itu adalah apa yang tampak padanya. Jadi yang tidak tampak darinya itu kita angkat tangan, enggak bisa memvonis orang. Tapi kalau dia memang terlihat dan tampak, ya, kefasikannya atau dosa-dosa besarnya ditampakkan, maka ini fasik. Menzahirkan dosa-dosa besar, maka ini fasik. Dan menzahirkan dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, maka ini fasik. Kemudian hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak ketahui atau kita ketahui karena kabar atau isu desas-desus, maka itu harus berhati-hati untuk melabeli orang ini sebagai fasik. Karena ini tentang kehormatannya. Muslim pada asalnya adalah, asalnya muslim itu tidak fasik. Maka untuk mengubah status dia menjadi seorang yang dilabeli fasik, maka itu perlu pembuktian yang tampak nyata, bukan hanya sebatas kabar. Ya, yang belum tentu juga kabar itu benar, dan boleh jadi kabar itu dari orang fasik juga gitu loh. Nah, tapi ala kulli hal intinya di sini azan orang yang fasik itu sah, sehingga tidak perlu diulang. Kemudian azannya anak kecil yang berakal sah, sehingga tidak perlu diulang. Tapi azan anak kecil yang belum memiliki akal, walaupun dia terlatih untuk azan, maka tidak sah, maka boleh diulang. Ya, parameternya apa? Berakal atau enggaknya anak kecil, yaitu mumayyiz atau tidak misalnya. Kalau misalnya dia pinter azan, tapi sebenarnya dia itu hanya pinter azan saja, ngomong aja itu masih belum benar gitu, maka ini tidak sah azannya. Kemudian dikatakan di sini wa fil adzanil mulahan wajhan. Sekarang pembahasan al-adzan al-mulahan, azan yang pakai langgam dengan lahan yang berirama lah gitu, berirama, azan yang berirama dengan langgam itu ada dua pendapat. Ahaduhuma yasih, pendapat pertama azan dengan irama itu sah, li'annahu ata bihi murattaban fasahha ka ghairihi, karena azan dengan langgam atau irama yaitu azannya dilakukan dengan cara urutan normal, maka sah, enggak ada masalah. Karena irama ini hal lain gitu loh, bukan zat dari kalimatnya, melainkan dia hal lain. Wasani, yang kedua, la yasih, pendapat kedua tidak sah azan dengan irama. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata, kana li Rasulillah SAW muadzinun yutarrib, bahwasanya Rasulullah SAW punya muadzin yang yutarrib, yaitu yang yughanni, yataghanna, yang itu yang meliuk-liuk, yang berirama. Ketika itu, maka Rasulullah berkata untuk orang ini, innal adzana sahlun samhun, sesungguhnya azan itu gampang dan sifatnya toleran dari segi suara, nyantai aja gitu.
Fa in kana adzanuka sahlan wa samhan, kalau misalnya azanmu itu sahlan, sahal itu mudah, mudah itu seperti sahal itu mudah datar gini loh. Nih sahal. Makanya ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan itu ahl kekeluargaan, sahal yaitu datar kekeluargaan dan enak gitu loh. Makna ahlan wa sahlan. Nah sahal dan samah yaitu toleran dari segi suara, tidak takalluf gitu loh. Takalluf itu membebani, enggak membebani banget azan itu. Enggak membebani suaranya. Wa illa, kalau misalnya kamu azanmu itu datar dan tidak terbebani, fadhal azan. Wa illa, tapi kalau enggak, ya azanmu malah ekstrim atau terlalu meliuk-liuk, banyak cengkoknya, fala tu'adzin, jangan kamu azan. Ini hadis riwayat Ad-Daraqutni, namun hadis ini dhaif. Tapi bagaimana dong sekarang? Dua pendapat ini. Azan yang mulahan, azan yang meliuk-liuk, berirama, itu sah atau tidak? Wallahu a'lam. Yang lebih sahih adalah sah. Yang lebih sahih adalah sah azannya. Namun juga dipertimbangkan dengan bagaimana sebagian dari ulama mereka memakruhkan azan yang mulahan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengharamkan. Ya, tapi ini pertimbangan gini. Azan itu kembalikan juga dari satu sisi ke asalnya, yaitu sahal dan samah. Mudah, enggak takalluf, enggak berlebihan. Memang nanti akan ada sebutan azan di antara adab, di antara anjurannya sayyid. Orang muadzinnya sayyid. Sayyid itu alin sautuh, yaitu suaranya tinggi, iya. Tapi tingginya suara tidak mesti dengan adanya cengkok-cengkok yang beragam. Dan ini yang sampai sebagian beberapa dari ulama Saudi itu juga sebenarnya mengkritisi beberapa azan yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, karena dianggap meliuk-liuk, terlalu padat liukannya, terlalu banyak cengkoknya. Sehingga inilah yang dimaksud dengan al-azan al-mulahan dan al-qira'ah al-mulahanah, bacaan yang mulahanah, berirama, mutarribah. Bukan hanya azan, bahkan bacaan Al-Quran. Ya, Anda pernah menyimak sekitar 2,5 tahun lalu kalau salah, atau 3 tahun lalu, 2021 mungkin, atau sekitar itu. Ada seorang ulama Saudi, beliau namanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Kalau di Saudi itu sedikit ada hal yang menyinggung tentang pemerintah, itu cepat tanggapnya itu, karena setiap dari masjid, setiap dari muhadarah kajian, setiap dari khutbah Jumat sebenarnya itu ada syurtah atau polisi yang khusus bertugas untuk menyimak khutbah Jumat dari syekh atau khatib yang berkhutbah. Kok enggak? Kok di Indonesia enggak kan? Di Indonesia enggak. Ya. Dan itu memang ditugaskan di sana. Khutbah, muhadarah, kajian seperti ini itu ada bahasa kitanya, intelnya gitu loh. Baik berseragam langsung utusan atau memang bukan, ya, maksudnya tidak menampakkan. Tapi itu tujuannya apa? Untuk stabilitas negara. Nah, Anda tidak tahu, ini persangkaan kuat Anda sebenarnya. Di tahun 2021 ketika itu Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizallah, ya beliau ahlus sunnah dan banyak membela ahlus sunnah juga, walaupun dituduh murjiah oleh sebagian dari pihak. Di Masjid Jami' Ar-Rajhi, kalau antum tahu Ar-Rajhi Bank, ya, itu juga punya Syekh Ar-Rajhi, itu juga punya beberapa masjid di sekian kota di Saudi Arabia. Masjid-masjid mewah. Anda pernah ke Masjid Ar-Rajhi di Mekah, yang itu masya Allah, ya, masuk ya masjid itu sudah aroma bakar udnya itu udah kerasa, dan aromanya ini ketahuan ini ud yang mewah gitu. Dan masjidnya masya Allah mewah.
Itu di situ ada kajian-kajian rutin. Bisa dikatakan hampir setiap hari ada aja durus kajian-kajian seperti ini. Ketika itu Syekh Abdul Aziz Ar-Rais itu membahas kitab Al-Imam Adz-Dzahabi namanya Zaghlul Ilm. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah punya kitab namanya Zaghlul Ilm. Kitab ini membahas tentang ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan dalam masalah ilmu, dalam penuntut ilmu. Nah, termasuk yang dikritisi oleh Adz-Dzahabi itu adalah bacaan-bacaan yang mutakallaf, yaitu yang dipaksakan untuk mencocokkan dengan langgam-langgam. Ya, dengan langgam kan kita kalau misalnya dengar langgam bayati, ya, nahawan dan seterusnya dari langgam-langgam, itu kan semua asalnya adalah dari notes musik dari do re mi fa sol la si do itu. Ya. Nah, kemudian banyak imam-imam yang melakukan hal itu karena dulunya belajar langgam, dan ini munkar. Kalau antum pernah lihat beberapa pesantren itu mengajarkan langgam-langgam pada santri-santrinya. Kemudian bukannya tafsir, bukannya tajwid yang diajarkan supaya mutqin, supaya benar, tapi langgam. Ya. Nah, ini munkar, ini bid'ah. Dan itu sahih. Kalau misalnya sampai belajar, melatih diri sampai ada yang tinggi banget suaranya, ini yang takalluf, ini yang merupakan pembebanan, pemaksaan. Dan kemudian beliau juga setelah mengingkari ini dan menyebutkan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah itu juga punya pembahasan tentang masalah langgam ini, dan kuat sekali perkataan dan ketegasan Ibnu Qayyim terhadap hal ini. Beliau juga menyatakan, dan sayangnya ini juga terjadi di Haramain, yaitu maksudnya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan memang beberapa dari masyayikh qari, yaitu imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, terutama Masjidil Haram, itu sangat bermain dengan cengkok-cengkok itu. Ya, sayangnya seperti itu. Nah, dalam artian sebenarnya beliau ini ada sisi menyinggung dan mengkritisi kebijakan dari pemerintah, karena yang mengangkat fulan menjadi imam di Masjidil Haram itu adalah menterinya ini sendiri, menteri yang mengurusi masalah Haramain. Ya. Tahu setelah itu gimana? Setelah itu Syekh Abdul Aziz Ar-Rais itu enggak pernah lagi kelihatan ada kajiannya. Setelah itu udah selesai, enggak ada kajiannya. Ana sampai 2 tahun Ana nunggu, belum pernah terbit. Baru belakangan ini, berapa bulan ini baru beliau muncul kajian terbarunya. Dan Ana enggak tahu ada apa kok bisa-bisanya 2 tahun itu beliau hilang. Kalau sakit, Ana yakin bukan karena sakit. Ya, Ana yakin bukan karena sakit. Jadi di sana itu ketika antum menampakkan ya ketidaksetujuan terang-terangan atau menuju ke situ walaupun nggak sengaja, itu ditegaskan kok di sana. Ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia ini terlalu bebas, ya, masya Allah, terlalu bebas. Di sana khutbah, setiap khutbah Jumat itu ada polisinya yang menyimak. Karena kalau ini nggak benar dan menyinggung terutama masalah ikhwanul muslimin, itu langsung ditindak, nggak basa-basi. Oke, antum lihat mungkin video belakangan ini ada beberapa dari entah orang Indonesia atau Pakistan atau apa, itu merayakan maulid di pelataran di mataf, di tempat tawaf di sekitar Ka'bah itu ketika lagi crowded, kemudian merayakan maulid dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan ini sedang ya Muhammad, ya Rasulullah dan seterusnya. Maka itu tiba-tiba ada polisi mendadak atau tentara mendadak untuk apa? Langsung ngambil orang, langsung ngambil. Itu seperti itu di sana itu. Antum berantem dikit, antum salah dikit tapi salah pelanggaran, memang itu aturan dari negara, itu enggak lama, cepat langsung, dan urusannya bakal ribet. Ya. Ya seperti itu. Taib, tentang azan yang langgam ini. Kalau memang ada sisi takalluf dan ada sisi riya, ya riya, pamer suara dan semisalnya, maka ini haram dan tidak boleh, bahkan bisa jadi tidak sah
karena ini yang ibadah. Maka ibadah yang disertai dengan riya, maka itu tidak sah. Secara syar'i tidak sah. Dan ini menjadi fitnah juga bagi orang-orang yang memiliki suara yang sangat baik ketika dia terfitnah dengan suara indahnya, azannya dan semisalnya, maka ini kalau bisa ya disembuhkan. Anak pribadi dulu waktu kecil ikut juara, termasuk juara di daerah Jakarta, lomba azan. Ya, namun ketika kita ketahui bahwasanya azannya ibadah, memang azan yang bagus itu akan membangkitkan semangat kaum muslimin betul. Tetapi ada kalanya seseorang itu ketika beramal, dia harus memikirkan keselamatan dirinya sendiri terlebih dahulu, baru orang lain. Sebagaimana kata para ulama, mufti, orang yang berfatwa, ketika ditanya oleh jemaahnya suatu permasalahan agama, itu yang paling harus lebih dia prioritaskan untuk selamat dirinya dulu sebelum orang yang bertanya. Artinya kayak gini, antum misalnya nanya, Ustaz, apa hukumnya ini, Anda dapat harta begini, ini hukumnya halal atau haram? Ya. Nah, kalau Anda kan menjawab, harusnya Anda menjawab, Anda punya ilmunya. Pikirkan bahwasanya Anda ini sebagai mufti misalnya yang berfatwa, harusnya Anda lebih memikirkan, mempertimbangkan keselamatan Anda dibandingkan antum yang hanya sekedar bertanya dan nyari info tentang hukum. Karena kalau Anda jawab ngasal-ngasalan, asal-asalan, neraka ancamannya. Kalau Anda jawab benar, surga janjinya. Itu yang lebih Anda pikirkan. Nah, jangan seperti banyak dari orang atau pendakwah, juru dakwah. Ketika ditanya, ya itu lebih memikirkan yang penting ente harus selamat. Seolah-olah kita itu udah lebih selamat gitu loh. Ya. Padahal, Masya Allah, harusnya yang berdakwah, yang mengajak, ya, itu harus lebih khawatir tentang dirinya. Antara mutakallim dengan mustami', mana yang bebannya lebih besar, ikhwan? Mutakallim itu pembicara, penceramah, dengan mustami' penyimak. Bebannya itu lebih besar mutakallim, orang yang berbicara. Kalau bebannya itu untuk retorika, cara ngomong, itu tidak masalah. Itu ya duniawi. Tapi beban yang Anda maksud di sini adalah keselamatan di hari akhir. Antum mustami' tinggal diam. Antum dapat pahala di masjid lagi. Dah khalas. Tugas antum diam, nyimak, mungkin catat atau hafalin atau fikirkan baik-baik, dah itu dapat pahala besar. Mutakallim yang bicara ini itu enggak tinggal nyimak. Dia yang mengedukasi, dia yang mengkreasi kalimat-kalimat dan seterusnya, yang kalau dia salah neraka ancamannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi besar seperti itu. Nah, taib, kita bicara tentang azan yang mulahan ini pun, ini masalah kadang tidak simpel. Ya, karena misal kita fatwakan, ini tidak boleh, azan mulahan tidak boleh. Ternyata pertimbangan masyarakat itu juga ternyata tinjauan dan penglihatan masyarakat itu juga kadang-kadang bikin fitnah. Kalau misalnya ada suatu azan yang mulahan yang betul-betul cengkoknya itu main banget, ya, yang mana itu bikin fitnah. Maksudnya fitnah bagi yang azan dan juga bagi yang mendengarnya. Ada satu azan yang dari anak-anak kecil. Antum kalau misalnya kemari ini, kalau dari daerah Jakarta, ya, coba antum mungkin Pak Taufik pasti tahu daerah perempatan yang antara ada yang mau ke Cilangkap, ke dekat Mabes, dekat pintu Mabes. Ada yang ke Cilangkap, dan ini kalau kesana lagi nanti Pasar Rebo gitu loh. Kalau kesana lagi nanti Pasar Rebo. Perempatan apa tuh namanya? Perempatan apa tuh? Dari pintu Mabes. Yang sekarang lagi dibangun-bangun itu loh, yang Setu, ya, itu namanya Setu, ya, ya. Nah itu di arah yang mau ke jalan tol itu, yang mau masuk jalan tol itu kan ada masjid di situ. Itu langgam-langgamnya main banget itu. Anak dulu waktu masih di Cilangkap sering lewat situ, itu main banget cengkok-cengkoknya. Biasanya anak-anak kecil,
yang main cengkok di situ. Cengkok itu yang langgam-langgam gitu loh. Ya, nada-nadanya itu pindah-pindah, cengkok ini itu. Itu Anda masih ingat. Nah, nggak tahu sekarang gimana. Itu ada masjid dekat situ seperti itu. Juga di suatu tempat ketika Anda di Pulau Gebang, pas mau maghrib mau pindah masjid, mau pindah kajian ke masjid lain, itu Anda mendengar azan dari anak kecil yang cengkoknya itu lumayan pindah-pindah. Nah, itu yang Anda khawatirkan apa? Emang masyarakat akan menjadikan itu tuh sesuatu yang biasa. Tapi ini berbahaya untuk si anak ini ke depannya. Dan juga berbahaya untuk masyarakat. Apa bahayanya? Azan mulahan ini, azan yang berlanggam ini memang sah aslinya, tapi muadzin ini tidak selamat. Tidak selamat. Dulu sahabat Nabi yang bacaannya terbaik pun itu bukan fokusnya di cengkok dan nada. Bukan. Bencana orang kalau misalnya cuma fokus di atau berfokus di nada dan cengkok-cengkok itu. Bencana itu beneran. Yang mana itu akan mengeluarkan nuansa sebenarnya inti ibadah menuju hal-hal lain dari dunia, yaitu apa? Popularitas, pujian dan semisalnya. Sampai-sampai antum kalau misalnya dengar Syekh namanya Aiman Rusdi namanya. Itu pakar tajwid. Dan antum dengar para masyayikh yang mereka itu ketika membaca Al-Qur'an banyak yang sederhana. Boleh memang diiramakan, tetapi bukan takalluf dan bukan dipelajari nada-nadanya. Nah, sampai beberapa dari ahli qiraah, ahli tajwid sampai melarang murid-muridnya jangan simak Misyari Rashid Al-Afasi, jangan simak itu. Jangan simak Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Bahkan sampai jangan simak Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Nah, mungkin masyarakat bilang, ini ahli tajwid ini songong banget, masa enggak boleh? Padahal Al-Qur'an kita harus nyimak Al-Qur'an, masa sama ini enggak boleh? Nah, ini bentar dulu. Ada alasannya. Kenapa murid-murid para pakar tajwid ini dilarang untuk nyimak beberapa qori ini seperti Misyari Rashid, terutama Misyari Rashid. Kenapa? Yang paling pokoknya adalah mereka sangat meliuk-liuk dan memainkan langgam, begitu loh. Sehingga itu akan mengaburkan fokus antum di tajwid, dan memang itu benar sih. Memang benar. Kalau antum belajar tajwid benar-benar, ya mungkin di sini ada Ustaz Miftah, masih ini. Masih. Coba bacaannya gimana? Apakah gini? Enggak kan? Ya kayak datar gitu. Rata-rata kalau antum lihat lulusan tajwid yang benar, itu kayak gitu bacaannya. Maksudnya sahal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau imam di sini alhamdulillah ya enggak terlalu ya. Cuman walaupun itu sebagian ulama membolehkan selama tidak berlebihan, tetapi bagi ahli tajwid hal seperti ini bisa mengaburkan tajwid antum, makhraj hurufnya itu kurang tepat, panjang pendeknya juga enggak benar gara-gara menuruti cengkok-cengkok ini. Gitu. Ya, sampai begitu. Ya. Sampai Syekh Abdurrahman As-Sudais yang sudah paling populer lah gitu. Itu beberapa pakar tajwid jangan simak qiraahnya beliau karena itu akan membuat antum nanti buyar tajwidnya gitu. Ya bukan berarti beliau ini bermasalah, bukan. Namun yang paling bermasalah sebenarnya Syekh Misyari Rashid Al-Afasi hafizallah, ya beliau memang suaranya Masya Allah. Masalahnya adalah bagi sebagian dari ulama karena beliau nasyid, ya, suka nyanyi nasyid, yaitu yang membuat muruah dan kewibawaan seorang pembaca Al-Quran itu turun karena nasyid-nasyidnya ini. Ya begitu. Maka ternyata masalah lahan dan langgam ini, irama ini itu dibahas oleh para ulama dan menjadi salah satu bagian dari boleh atau tidaknya, ikut atau enggaknya dalam masalah qiraah membaca dan juga dalam masalah adzan. Maka tidak baik untuk melatih bacaan ataupun adzan dari segi nada. Ya, tidak baik. Tapi kemudian fa fi adzanil junubi wajhan, tentang adzan orang yang junub. Apa hukum azan orang yang junub? Ada dua pendapat. Ini juga telah kita sebutkan kalau nggak salah di kajian kitab Al-Muqni di ahad lalu. Ada dua pendapat. Yang pertama, sah
li'annahu ahadul hadatsain falam yamna' sihhatahu kal hadatsil asghar. Yang pertama, hukumnya sah azan orang junub karena ini adalah salah satu dari dua hadas yang, dan ini tidak mencegah keabsahan azan, tidak seperti solat ya. Kalau solat jelas nggak sah solat orang yang junub atau yang berhadas kecil. Tapi kalau azan tidak dipersyaratkan itu. Pendapat kedua, la yasih, tidak sah. Dari pendapat kedua, li'annahu dzikrun masyru'un lis-salati yataqaddamuha asbahal khutbah. Karena ini azan adalah zikir yang disyaratkan menuju salat dan lebih dulu sebelum salat, seperti khutbah lebih dulu sebelum salat. Maka disyaratkan bebas dari hadas besar. Namun yang sahih adalah sah. Yang sahih adalah sah. Karena tidak ada pembeda sekarang antara hadas kecil dan hadas besar untuk azan. Kalau memang antum bilang bahwasanya salat aja enggak sah ketika junub, ya, maka antum harus katakan juga dong, azan tidak sah kalau junub, gitu. Ya. Tapi orang yang berpendapat bahwasanya azan tidak sah ketika junub, mereka berpandangan kalau misalnya hadas kecil seperti habis kentut dan semisalnya itu tetap sah. Lah, ini apa bedanya, sama-sama hadas. Maka yang lebih sahih bahwasanya baik hadas kecil maupun hadas besar, dua-duanya tetap tidak berpengaruh pada azan seseorang. Cuman masalahnya azannya orang yang junub walaupun sah, tetap tidak boleh di dalam masjid, karena orang yang junub dilarang untuk di dalam masjid kecuali abiri sabil, kecuali orang yang hanya lewat saja. Misalnya imam antum misal di sini kamarnya, kemudian qadra malam junub. Karena ini kalau dalam ini bukan bagian dari masjid. Ini kamar bukan bagian dari masjid atau ruang untuk audio dan ampli dan itu bukan bagian dari masjid. Ya, atau ruang DKM itu bukan bagian dari masjid. Maksudnya itu bukan masjid gitu loh, bukan masjid, sehingga tidak ada sholat sunnah di situ. Ya. Nah, kalau misalnya ini tempat tinggal, kediaman, tidur di situ, kemudian junub, kemudian dari sini jalan ke kamar mandi, itu enggak masalah. Karena itu disebut abiri sabil, yaitu orang hanya ubur, yaitu hanya lewat saja. Maka ini enggak masalah. Yang dipermasalahkan adalah kalau mendekam dan diam di masjid. Makanya diam di kamar ini enggak masalah karena ini tidak dikategorikan sebagai masjid. Tapi kalau diam di sini, ini masjid. Maka enggak boleh orang junub diam di sini. Tapi kalau lewat enggak apa-apa. Nah, kalau dia pun mau azan, azan kan di sini. Maka enggak boleh azan dalam keadaan junub kata sebagian ulama, tapi yang sahih boleh azan serta junub, hanya saja tidak di dalam masjid. Ya. Jadi larangannya bukan karena junubnya, bukan karena azan dalam keadaan junubnya, tetapi larangannya adalah dia jangan ada di dalam masjid ketika junub gitu loh. Ketika junub dan dia ingat dirinya junub. Maka yang seperti ini, muadzin yang seperti ini dia layaknya mewakilkan ke muadzin lain atau orang lain untuk azan.